welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas tentang uji normalitas. Understanding Normality Test. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau bisa diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal, biasa dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian, data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak sebaiknya digunakan uji normalitas, karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu, perlu suatu pembuktian. Uji statistik yang dapat digunakan diantaranya adalah uji Chi-square, Kolmogorov, Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, Jarkubera. Metode Chi-square dalam uji normalitas. Uji goodness of fit distribusi normal. Metode Chi-square atau X2 untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji Chi-square seringkali digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Rumusnya X pangkat 2 sama dengan jumlah dalam kurung OI dikurang EI per EI. Keterangannya, X2 adalah nilai X2, OI adalah nilai observasi, EI nilai expand atau harapan, luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N, total frekuensi, PI X N. N banyaknya angka pada data total frekuensi. Komponen penyusunan rumus tersebut di atas didapatkan berdasarkan pada hasil transformasi data distribusi frekuensi yang akan diuji normalitasnya sebagai berikut. Komponen penyusun rumus tersebut di atas didapatkan berdasarkan pada hasil transformasi data distribusi frekuensi yang akan diuji normalitasnya sebagai berikut. Syarat uji Chi-square dalam uji normalitas. Persyaratan metode Chi-square uji goodness of fit distribusi normal. A. Data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. B. Cocok untuk data dengan banyaknya angka besar N kurang lebih 30. Setiap sel harus terisi, yang kurang dari 5 digabungkan. Signifikansi uji, nilai X2 dihitung dibandingkan dengan X2 tobel Chi-square. Jika nilai X2 dihitung kurang dari nilai X2 tabel, maka HO diterima, HO ditolak. Jika X2 dihitung lebih dari nilai X2 tabel, maka HO ditolak, H diterima. Contoh uji Chi-square dalam analisis normalitas. Contoh diambil tinggi badan mahasiswa di suatu perguruan tinggi tahun 2010. Selidikilah dengan A sama dengan 5% apakah data tersebut di atas berdistribusi normal. MEAN sama dengan 157,8, standar deviasi sama dengan 8,09. Penyelesaian hipotesis HO populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal. H1 populasi tinggi badan mahasiswa tidak berdistribusi normal. 2. Nilai A. Nilai A level signifikansi sama dengan 5% sama dengan 0,05.
Rumus statistik penguji. X2 sama dengan sigma atau jumlah dalam kurung OI dikurang EI, tutup kurung per EI. Luasan P dihitung dari batasan proporsi hasil transformasi Z yang dikonfirmasikan dengan tabel distribusi normal atau tabel Z. Yang 4 derajat bebas, yaitu DF sama dengan K kurang 3 sama dengan 5 kurang 3, yaitu hasilnya 2. Yang kelima nilai tabel. Nilai tabel X2, A sama dengan 0,05, DF sama dengan 2, sama dengan 5,991. Yang keenam daerah penolakan, seperti gambar di bawah. Gunakan rumus 0,427 kurang dari 5,991. Keputusan hipotesis berarti HO diterima, HA ditolak. Yang ketujuh kesimpulan. Populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal A sama dengan 0,05. Apa yang dimaksud dengan uji normalitas? Yaitu sebuah uji untuk menilai sebaran data pada variabel atau kelompok data, apakah berdistribusi normal ataukah tidak. Jika data berdistribusi normal, dapat diasumsikan bahwa data diambil secara acak dari populasi normal. Data dikatakan berdistribusi normal apabila tidak mempunyai perbedaan yang signifikan atau yang baku dibandingkan dengan normal baku. Jika menggunakan uji statistik, misalnya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, variabel dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih dari atau sama dengan 0,05. Sebaliknya, jika signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel atau data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Types of formalitas test. Secara umum dinyatakan bahwa normalitas dapat dinilai dengan berbagai cara yang dapat jika dikelompokkan pada dasarnya ada dalam dua kelompok, yaitu analisis secara visual dan analisis secara statistik. Analisis secara visual antara lain menggunakan grafik normal, PP, normal QQ, histogram, stem left, box plot, dan lain-lain. Sedangkan secara statistik dapat diuji menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia, Anderson-Darling, Ryan-Joyner, Squenes-Kurtos test, Jar-Kubera, dan masih banyak jenis uji statistik lainnya untuk menilai normalitas. Apa penyebab data tidak berdistribusi normal? Penyebab data tidak berdistribusi normal adalah terutama adanya data ekstrim atau data pencilan yang biasa disebut dengan istilah outlier. Dengan adanya outlier tersebut, maka sebaran data bisa menjadi condong ke kiri atau condong ke kanan, di mana jika sebaran data ini kita nilai secara visual, misalnya menggunakan histogram, maka seharusnya data yang berdistribusi normal akan membentuk sebaran seperti lonceng menghadap ke atas. Jika Anda menghadapi situasi di mana data tidak berdistribusi normal, maka langkah yang dapat Anda lakukan adalah dengan menilai apakah data tersebut ada outlier atau pencilan data. Jika memang ada, maka selanjutnya Anda bisa melakukan trimming, yaitu mengeliminasi data yang menjadi penyebab terjadinya outlier. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.